Sel. Semua organisme tersusun atas sel-sel. Sel merupakan unit terkecil dari suatu bentuk kehidupan. Sel seperti sebuah pabrik yang senantiasa bekerja agar proses kehidupan terus berlangsung. Sel memiliki bagian-bagian untuk menunjang fungsi tersebut. Ada bagian sel yang berfungsi menghasilkan energi, ada yang bertanggung jawab terhadap perbanyakan sel, dan ada bagian yang menyeleksi lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Dengan mengetahui komponen sel, kita dapat memahami fungsi sel bagi kehidupan. Komponen kimiawi sel terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa anorganik contohnya ada unsur sulfur, kalium, oksigen, karbon, hidrogen, besi, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa organik dalam sel berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat sangat vital untuk proses-proses fisiologi di dalam sel makhluk hidup. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel berhijau daun melalui proses fotosintesis. Yang kedua, lemak. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Lemak mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik, seperti alkohol. Pada sel makhluk hidup, lemak berfungsi antara lain sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Yang ketiga, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Pada sel hidup, protein mempunyai dua peran utama, yaitu peran katalitik dan mekanik. Peran katalitik ditunjukkan oleh enzim, sedangkan peran mekanik ditunjukkan oleh protein otot. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Sebenarnya apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, atau bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam bidang biologi yang mengemukakan teori mengenai sel. Coba tuliskan tokoh-tokoh penting dalam bidang biologi yang mengemukakan tentang sel. Struktur dan fungsi sel. Bagian utama sel dan organel sel diuraikan menjadi tiga. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Dan yang ketiga, sitoplasma. Dan di dalam sitoplasma nanti terdapat organel-organel sel. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari lapisan yang terdiri atas fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran sel bersifat semi-permeable atau selective permeable, artinya hanya zat-zat tertentu yang dapat masuk. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Inti sel pada eukariotik memiliki membran inti. Susunan molekul membran inti sama dengan susunan molekul membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Pori pada membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Di dalam inti terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk menyintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang kedua adalah nukleoplasma atau cairan inti, merupakan zat yang tersusun dari protein. Yang ketiga ada kromatin, yang nantinya kromatin itu bisa menebal menjadi struktur seperti benang yang disebut dengan kromosom, di mana di dalam kromosom itu mengandung DNA yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Jadi di dalam nukleus atau inti sel itu segala aktivitas sel diatur oleh nukleus. Yang ketiga, sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti dan organel sel. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak juga cair. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Di dalam sitoplasma mengandung organel-organel sel. Yang pertama ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam pengamatan mikroskop, RE tampak seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga. Saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Dalam sel ada dua tipe RE, ada RE kasar dan RE halus. RE kasar itu mengandung ribosom dan fungsinya untuk sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus atau REH. REH ini tidak ditempeli ribosom sehingga permukaannya halus. REH memiliki enzim-enzim pada permukaannya yang berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid seperti kolesterol dan hormon. Yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi oleh membran. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik. Fungsi dari badan Golgi antara lain yang pertama, membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi terutama pada sel-sel kelenjar. Yang kedua, membentuk membran plasma. Kemudian yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Dan yang keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada juga yang terdapat bebas di sitoplasma. Selanjutnya, lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh protein. Adapun fungsi atau peranan lisosom adalah berfungsi dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Mitokondria. Mitokondria adalah organ penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalamnya itu berlekuk-lekuk. Pelekukan ini disebut dengan krista. Sel-sel yang aktif atau memiliki metabolisme tinggi, misalnya sel otot jantung, mitokondrianya banyak mengandung krista. Selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu ada kromoplas, leukoplas, dan kloroplas. Fungsi dari kloroplas itu sebagai tempat untuk fotosintesis. Adapun struktur dari kloroplas, kloroplas terdiri dari membran luar dan membran dalam, di mana di dalam membran dalam terdapat cairan atau matriks yang dinamakan dengan stroma. Kemudian ada bagian tilakoid. Tilakoid ini merupakan lamela yang membesar sehingga membentuk gelembung pipih terbungkus membran. Kemudian struktur yang tumpukan yang mirip koin atau tumpukan dari tilakoid dinamakan dengan granum. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Vakuola terbentuk oleh pelipatan ke dalam dari membran sel. Vakuola tumbuhan muda berisi banyak vakuola kecil. Akan tetapi dengan semakin matangnya usia sel, akan terbentuk vakuola yang semakin membesar. Vakuola ini berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan. Berisi antara lain ada asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid, dan sebagainya. Selanjutnya sentriol.
Sentriol adalah kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. Yang selanjutnya sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, kemudian mikrotubulus, dan filamen antara. Fungsi dari sitoskeleton adalah yang pertama, memberikan kekuatan mekanik kepada sel. Kemudian yang kedua, menjadi kerangka sel. Yang ketiga, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian lain. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel muda, dinding sel tersusun dari zat pektin. Pada sel dewasa, dinding sel terbentuk dari bahan selulosa yang bersifat kaku, sehingga bentuk sel tumbuhan cenderung tetap. Setelah mengetahui struktur dan fungsi sel, coba gambarkan sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian berikan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dalam bentuk tabel.